Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai tum, Ahmad Soekarno. Namanya Az-Zaitun, pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Banyak aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafeno salam alaihim, Hafeno salam alaihim. Itu salam Yahudi. Ibu-ibu cewek sholat berada di saf paling depan. Kok bisa Pak Ustadz cewek sholat di depan? Ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Ini kepikiran ya. Saya habis wudhu jalan nempel. Bagaimana saya masa wudhu mantap Syafi'i istri saya? Oh ya sudahlah. Karena istri lengket banget ya. Kamu dikasih madhab Malik saja. Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya. Ada pesantren di mana itu, di Jawa Barat. Hah? Di Jawa Barat itu namanya Az-Zaitun, pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka apa? Suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal enggak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudhunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun nggak batal itu sesat. Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-shaf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah kalau ada perempuan ada di shaf paling depan, ya di belakangnya laki-laki itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Kadang ada yang bilang itu yang perempuan sudah tua. Itu tua menurut yang muda. Bagi yang seusia oke-oke aja itu. Jadi begitu, sama saudara. Ini diantara ajarannya ya, ajarannya Az-Zaitun. Kemudian katanya di sana ini dari orang-orang yang ngasih informasi. Kalau sholat Jumat di sana itu di bagian depan ada beberapa kursi menghadap jamaah. Ustadz-ustadznya waktu khutbah duduk di situ. Kayak Tabligh Akbar ada VIP duduk di depan begitu. Itu khutbah Jumat. Dan itu nggak ada juga di dalam kitab-kitab fikih ngarang mereka. Jadi Az-Zaitun ini ya memang kalau dilihat dari situ termasuk aliran aneh-aneh dan sesat. Karenanya saudara-saudara perlu diingatkan kalau punya tetangga, punya kawan, saudara jangan masuk di situ, bahaya.
sangat bahaya. Sudah lebih setengah abad, hampir 1 abad. Kenapa ada orang Jambi yang tak tahu kemana memasukkan anaknya? Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah. Rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Hafeno salam alaihim, Hafeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu apa? 3. Dalam bidang akidah, dia yang disusun Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Abu Hamid. Oh bukan, Abu Hamid itu tasawuf Ustaz. Dalam bidang fikih, mengikut Imam Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi. Mengikut Imam Malik bin Anas, Imam Maliki. Mengikut Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Mengikut Imam Ahmad bin Ambal, Imam Hambali. Dan kita kebetulan guru-guru kita belajar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dalam bidang tasawuf, tazkiyatun nafs, akhlak, kita mengikut yang disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Ghazali. Saya tidak mau ikut Imam Syafi'i. Saya tidak mau ikut Imam Asy'ari. Saya langsung ke Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut ulama. Langsung saja ke Quran dan Sunnah. Jadi kau langsung ke Quran. Dia langsung ke Quran. Jadi Jibril turun ke kamu. Enggak, saya ikut Nabi. Jumpa kau ke Nabi Muhammad. Tidak. Kau baca Quran pakai riwayat siapa? Riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim itu manusia. Iya, dia kan ulama. Oh iya. Kita langsung ke hadis. Kau jumpa sama Nabi. Tidak. Lalu kau pakai siapa? Saya pakai riwayat Imam Bukhari. Jumpa kau Imam Bukhari. Jumpa. Itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Imam Bukhari mana kau jumpa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Jumpa kau Imam Bukhari? Tak jumpa. Karena saya hidup tahun 1444 Hijrah. Lalu dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu siapa? Manusia. Ulama kan? Iya. Tadi kau bilang tak boleh ngambil ulama. Oh iya ya. Imam Bukhari dapat dari mana? Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Sinad. Abu Sinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi. Silsilah keilmuan ini mesti dijaga. Dan alhamdulillah adik-adik yang ada di Al-As'an ini siap menjaganya sampai hari kiamat insyaallah. Maka dulu ada survei mengatakan begini, Jawa Barat itu termasuk provinsi yang paling tertinggi terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Itu bukan bahasa saya, itu bahasa survei. Dianggap apa? Dianggap menurunnya nilai-nilai kebangsaan itu paling besar di Jawa Barat. Maka kasus-kasus intoleransi dan radikalisme itu dianggap tinggi. Apalagi sekarang setelah munculnya isu Az-Zaitun. Aslafnya nggak kayak Az-Zaitun toh Gus? Kan aku takut. Ibu-ibu, cewek, sholat berada di sof paling depan. Kok bisa Pak Ustadz? Cewek sholat di depan, ya terserah yang mau sholat toh. Sholat sendiri kok diatur-atur lah. Ini kepikiran ya. Kemarin ketika ditanya sholat berjarak, kenapa kita sholat berjarak? Karena manusia itu keteknya bau. Wah, kan gak nyambung banget ya. Karena bau, sholatnya berjarak supaya khusyuk, tidak bau bulu ketek temannya.
Kok ampun, tapi luar biasanya Pak Kiai. Az-Zaitun tuh mau masuk, itu bayarnya mahal, SPP-nya mahal. Yang membuat saya jengkel apa? Ternyata kenapa mereka bisa eksis? Ada sekian nama pejabat yang menjadi backingnya. Ini kan kurang ajar. Di saat negara sedang membangun, yang kata Pak Jokowi menghadapi Golden Age 13 tahun ke depan, Indonesia akan mendapatkan momentum emas. Ini malah ada upaya-upaya merusak kebinekaan kita dengan cara-cara Az-Zaitun. Saya ngomong Az-Zaitun baru di sini loh Pak, karena di Jawa Barat. Paling saya pulang diculik. Ya mudah-mudahan yang nyulik janda lah. Di Subang katanya banyak janda ya. Oh iya, sebenarnya bahasanya bukan janda sih yang pas. Perawan second. Hanya kalau Bansor Ansor belum menikah dengan janda le. Kalau kamu menikah dengan janda, nggak ada malam pertama, adanya malam terusan. Mas tahu? Saya bilang, ini kita memasuki Golden Age 13 tahun ke depan. Indonesia diprediksi, bukan diramalkan ya. Kalau diramalkan itu dukun Pak. Kalau bahasanya orang beriman itu firosat. Firosat, itaku firosat al-mu'min fa'innahu yang dulu binurillah. Indonesia ini akan bersaing dengan Cina. Indonesia ini akan bersaing dengan Amerika. Bonus demografi dengan semakin banyaknya warga negara Indonesia, itu akan menjadi keuntungan. Terbukti melalui apa Pak? Melalui ujian Allah berupa COVID-19. Semua orang meramal Indonesia akan hancur gara-gara COVID. Tapi ternyata kita mempunyai pemerintah yang toh. Begitu COVID muncul, langsung muncul BLT, bantuan langsung telas. Bantuan langsung tunai, masuk ke Subang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi. Tapi lucunya orang Subang ya, BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Betul Bu? Yang gelang emasnya besar-besar ngaku miskin. Orangnya juga datang ini. Ya ikut tertawa gitu loh. Biasanya jilbabnya putih biasanya. Yang jilbabnya hitam insya Allah lebih parah gitu. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT yang kedua untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Maka kemarin saya usul sama pemerintah, mau bikin BLT sekali lagi. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Apakah orang Subang juga ngaku-ngaku gila? Beragama harus kita ikut ulama. Nggak boleh kita orang awam pakai cara-cara sendiri, buka Quran sendiri, buka hadis, cari hukum sendiri, terjerumus. Maka kita harus ikut ulama. Dan ulama yang kita ikuti harus ulama yang memang betul-betul ahli di bidang tersebut, ya, agama, ilmu fikih. Dan untuk dikatakan ulama itu adalah ahli di bidangnya, tentunya di saat orang pada melihatnya, menyanjungnya, mendukungnya. Makanya ulama yang seperti ini adalah ya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, karena beliau adalah seorang ulama yang ternyata ilmunya dikukuhkan oleh murid-muridnya. Dikukuh oleh murid-muridnya, bahkan dijelaskan terus, didiskusikan muridnya, berkembang sampai hari ini. Jadi rangkuman ilmu yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah dikembangkan oleh muridnya terus disebut sebagai madhab Abu Hanifah. Maliki juga begitu, Syafi'i, madhab Syafi'i juga begitu. Artinya ya cara yang paling tepat mengikuti ulama ya bermadhab. Karena bermadhab ini adalah mengikuti ulama yang ilmunya sudah didiskusikan. Bukan gaya sebagai orang dengan kesombongan Quran, hadis, salah paham lagi. Ini Imam Syafi'i memahami Al-Quran, hadis Nabi dengan pahaman beliau. Setelah itu dilihat oleh orang setelahnya dan dikukuhkan. Bahkan kalau salah dikatakan salah dijelaskan begitu. Dan cara yang paling tepat dia bermadhab. Ngikuti. Kalau tidak bermadhab ini ya masuk wilayah kesombongan langsung pada hadis Nabi. Agak susah kita. Kita langsung pada hadis Quran langsung ambil, tidak bisa melakukannya. Maka yang paling tepat bermadhab. Makanya bermadhab adalah untuk kita. Kecuali Anda sudah sampai makom mujtahid, sudah ngerti ayat-ayat hukum, ngerti alat-alat istimbat ilmu usul fikih, ilmu yang lain sudah lengkap, maka yang lain cerita Anda.
Anda boleh mengatakan tidak perlu bermadhab, tapi ini orang kita ini ikut ulama. Nah kemudian cara mudahnya bagaimana? Ya selagi Anda di Pakistan, ya Anda ikut madhab Hanafi. Karena di Pakistan kebanyakan madhabnya Imam Abu Hanifah. Anda di Pakistan belajar madhab Syafi'i, susah cari gurunya. Kan begitu. Kalau Anda di Maroko, ya Anda ikut madhab Maliki. Karena di situ banyak ulama Malikiyah. Hebat Malikiyah. Itu cara mempermudah Anda bermadhab itu begitu. Sesuaikan dengan lingkunganmu. Kalau Anda di Indonesia Raya, ya Syafi'i. Belajar madhab Syafi'i. Sehingga kalau Anda belajar wudhu di Jakarta, nggak paham. Pergi ke Surabaya sama-sama madhab Syafi'i. Ketemunya gampang. Ketemu kan nanti langsung ke mana? Ke Banjarmasin. Oh ketemu lagi. Oh gampang menghafalnya. Itu. Jadi ikuti dulu cara bermadhab, cara beribadah, ikuti. Makanya PK-PK-nya ringan. PK madhab Syafi'i misalnya yang ringan-ringan. Yang melajari wudhu, kayak Safinatun Najah, dan sebagainya. Atau mungkin selama itu terbesar di Indonesia kayak Mabadi Fikih, sederhana, kecil-kecilan. Baru setelah kita mulai mengerti lah, madhab lain bagaimana? Lah bolehlah itu untuk solusi. Enggak. Apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Ya boleh, tapi ente siapa? Madhab satu aja nggak paham pakai 4 madhab. Ini khayal namanya, kan gitu jawabannya. Kan ada orang berkata, apakah boleh saya mengamalkan 4 madhab? Oh boleh saja. Cuman kalau ente hafal 4 madhab, ente sudah pakai di meja di mimbar sana jadi ustadz itu kan gitu. Kadang-kadang pertanyaannya pertanyaan yang itu. Bolehkah saya menggunakan, misalnya subuh saya pakai madhab Syafi'i, malah ini boleh aja. Berarti itu sudah ngerti 4 madhab dalam bab sholat sudah. Nah ini profesor ini kan begitu. Gitu loh. Jadi cuma apakah boleh kita suatu ketika mengamalkan madhab lain? Ya boleh. Tentunya pakai petunjuk dong. Ada yang ngajari misalnya dalam keadaan tertentu. Tidak hanya guru ya, guru saya keberatan nih. Tempat saya dingin banget. Dingin banget. Terus istri saya itu penakut. Kalau tidak nempel nggak bisa nih. Saya habis wudhu jalan nempel. Bagaimana saya masa wudhu madhab Syafi'i istri saya? Oh ya sudahlah. Karena istrimu lengket banget ya. Kamu dikasih madhab Malik saja deh sama Hanafi. Guru yang ngasih bukan asal-asalan. Baru dia begitu. Aduh sih dingin banget. Tempatnya di mana itu? Di atas gunung Naknung gitu. Dingin banget deh. Ini kasus tertentu tapi bukan main-main. Dia sah dong ikut madhab kok. Ada yang ngasih petunjuk kok. Seperti itu. Jadi Anda tanya kepada Ustadz untuk sebuah solusi, bukan untuk sombong-sombongan. Wah kadang-kadang gaya. Saya ngerti gaya. Ikut madhab lain. Wah ngerti madhab-madhab. Wah hebat. Hebat. Aneh dia tuh. Jadi kita akan sama dalam majelis ini pun kadang kita keluarkan madhab fatwa, madhab Maliki. Kita hadirkan untuk sebuah kebutuhan. Tiba-tiba ngomong madhab Hanafi ke sebuah kebutuhan. Kan sering. Bab zakat tiba-tiba kita pakai madhab Hanafi. Bab baca Al-Quran bagi orang haid madhab Maliki. Ini kita hadirkan untuk solusi. Ya sebisa mungkin berpegang pada madhabnya selesai. Madhab lain benar semuanya. Madhab lain hebat semuanya. 4 madhab itu stop. Itu. Cuman cara mengamalkannya ya satu dong. Supaya gampang. Termasuk kita tulis tentang berpindah madhab ya sah-sah saja. Hari ini madhab Syafi'i ya sah ya mau ngikut ulama. Yang penting jangan sampai tidak ngikut ulama. Itu yang nggak boleh. Begitu insya Allah. Jadi boleh amal apapun. Yang penting ikut madhab boleh. Jadi pertanyaan tadi ada apa saja yang kita boleh ikut madhab lain? Apa saja semuanya boleh. Asalkan Anda mengerti. Dan tentunya tidak mengganggu orang. Misalnya Anda, apakah boleh saya ikut madhab yang mengatakan bismillah tidak wajib dalam sholat saya? Karena Anda ikut ya, bukan sok pintar karena yang benar adalah ini, bukan gitu kan? Oh bukan. Apakah boleh saya tidak kunut ikut madhab Abu Hanifah? Apa boleh saya tidak kunut ikut Abu Hanifah? Pertanyaannya kenapa? Kamu nggak hafal kunut ya? Oh iya, nggak hafal kunut. Gila. Jadi kalau kamu ingin tidak kunut ikut Imam Abu Hanifah, sah. Yang nggak boleh adalah, kenapa kamu tidak kunut? Yang tidak kunut itu yang paling benar. Ente kurang ajar sama. Beda ya.
Kalau ada orang tidak kunut mengatakan, saya ikut Imam Abu Hanifah, jempol. Ente jempol. Tapi kalau mengatakan, kenapa kamu tidak kunut? Yang benar tidak kunut, yang kunut, oh ente penyakit ente. Ente tidak kunut, ikut ulama, selesai. Nggak usah mengatakan bid'ah ini. Imam Syafi'i dikatakan ahli bid'ah. Bagaimana ulama Syafi'i bid'ah? Sudah, jangan masuk wilayah itu. Jadi Anda boleh tidak kunut. Cuman pertanyaan, kenapa kamu tidak kunut dong di Indonesia? Nggak hafal, oh nggak hafal. Diganti aja Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh gitu ya. Kenapa kok ambisi banget kamu tidak mau kunut? Nah, ini kan pertanyaannya. Kenapa? Pertanyaannya gitu. Ya nggak pengen aja. Ya sudahlah. Tapi bukan karena benci kan? Oh enggak. Ya sudah. Tidak kunut nggak apa-apa. Yang banyak nggak kunut karena nggak hafal. Baik, sederhana. Tapi yang boleh dengan kesombongan. Yang benar tidak kunut. Yang kunut adalah salah. Aji. Sholat itu bukan hanya penting ditunaikan dengan penuh kehusyuan, pemenuhan terhadap syarat dan rukun, tapi juga bagaimana adab akhlak dalam penunaiannya diatur supaya tetap menjaga nilai-nilai ketaatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kesan yang ditampilkan oleh para ulama kita yang melampaui zamannya, yang membahas kemungkinan persoalan terjadi. Karena di era terdahulu kiranya jarang didapati atau mungkin juga tak pernah didapati ada perempuan bercampur sholatnya dengan laki-laki. Di era-era sahabat misalnya, tabi'in misalnya. Tapi para ulama kita itu sudah mendiskusikan bagaimana kalau ada perempuan yang bercampur dengan laki-laki di satu saat yang sama. Maka di sini dibagi pada dua bagian oleh para ulama. Yang pertama, jika percampuran dimaksud tidak diiringi dengan adanya pemisah, laki-laki langsung perempuan, perempuan lagi laki-laki lagi, atau laki-laki perempuan laki-laki tanpa ada pemisah, yang memungkinkan adanya sentuhan, ya kan? Baik secara fisik ataupun tak langsung, ya, karena fitrah itu kan tak bisa ditolak, keberpasangan, ya kan? Saling hasrat dan sebagainya, ya kan? Ketika itu terjadi, maka yang pertama ini, kasus pertama dianggap sholatnya tidak benar, ya, sholatnya batal, sholatnya tidak memiliki nilai sahnya sholat. Ini sepakat para ulama, tidak ada perbedaan di dalamnya. Jika dalam konteks penunaian itu ada sekat, misal ini laki-laki, kemudian disekat, apakah dengan kursi atau yang lain, lalu ada perempuannya, lalu ada laki-laki lagi dan seterusnya. Maka di sini terbagi dua pandangan ulama. Nah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa berpotensi sholat demikian membatalkan untuk yang laki-laki. Ya, dianggap sholatnya batal untuk yang laki-laki. Sekalipun yang perempuan, ya, bisa benar menunaikannya. Benar dalam artian itu dia dari takbir sampai salam, mungkin dia benar menunaikan. Walaupun statusnya bermasalah juga. Jadi dalam konteks berjamaahnya, statusnya tetap bermasalah. Tapi yang laki-laki dianggap batal. Karena boleh jadi ada hasrat-hasrat tertentu atau ada dalam penunaiannya gambaran-gambaran tertentu yang mungkin berpengaruh dengan keberadaan perempuan yang sholat di sampingnya. Itu pandangan Hanafiyah. Sementara mayoritas, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah sebelumnya, juga ada Hanabilah berpandangan statusnya makruh, sangat tidak disukai. Ya? Jadi walaupun ada yang menunaikan berjamaah di laki-laki, sekat perempuan, sekat laki-laki dan sebagainya, maka status berjamaahnya sangat tidak disukai, makruh. Ya, Anda datang memenuhi undangan, ya kan, diatur oleh yang mengundang. Ini laki-laki ya jalurnya, ini perempuan. Tiba-tiba ada perempuan merobos ke safnya laki-laki, ya kan, ke antriannya laki-laki. Baik, ketika sudah sampai ke depan, yang menerima, ya, yang mengundang itu ketika akan menerima sudah tahu itu bagiannya perempuan, yang ini kok di laki-laki. Ya, maka nampak ekspresi ketidaksukaan, ketidaknyamanan, ya. Walaupun mungkin dalam kondisi itu melihat sudah ada di depan nih, ya kan, tanggung nih, walaupun disekat nih 1-2, tapi dia memaksa ingin masuk di bagian laki-laki, ya. Ya, yang terjadi seharusnya kan ada yang melarang, ya kan, ini jalurnya ibu, ini jalurnya bapak. Tapi boleh jadi dalam kondisi tertentu ada mungkin kondisi-kondisi yang merasa punya kedudukan tertentu, ya kan, saya pengen ke sini aja, saya pengen langsung, ya, bersalamannya lewat jalur bapak karena saya punya kedudukan, ya, ini pejabat A, ini pejabat B, sehingga yang ingin melarang petugas akan tak punya kuasa di situ,
Ya, tapi tetap ketika menerima, ya, orang yang punya hajat untuk mengundang itu ketika menerima merasa tidak nyaman karena bukan tempatnya di situ. Sekalipun dia punya kedudukan, punya jabatan, namun telah diatur posisinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatur dengan detail bahwa orang-orang yang motivasi sholatnya didorong bukan sebagai penyembahan kepada Allah dengan tulus yang mengikuti petunjuk Rasulullah, tapi memiliki motivasi-motivasi lain dalam kreasinya, atau barangkali ingin menampilkan kedudukan, atau lebih daripada itu untuk misalnya dalam konteks kekinian dibahasakan dengan pencitraankah misalnya, ditampilkan hanya untuk menampilkan kondisi tertentu, maka itu dikecam dalam Al-Quran, tidak dibenarkan. Sehingga Allah memberikan pandangan yang langsung dengan firman-Nya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Demikian di surat Al-Ma'un itu. Maka ada potensi celaka bagi orang sholat. Ya, wail di situ dikecam, sesuatu yang tidak dibenarkan, melebihi tidak disukai. Ya, dikecam, kemudian ya dikecilkan, ya, dan dihinakan. Dalam konteks itu tidak dipandang, ya, diabaikan, tapi juga dikecam, ya, kecaman, ya. Ya, siapa orang-orang yang dikecam itu? Lil musallin, ada orang yang sholat tapi salah motivasi sholatnya. Alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dalam sholatnya. Ya, siapa itu? Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang ingin dipandang oleh makhluk, orang-orang yang ingin mengesankan citra tingginya, orang-orang yang ingin menghadirkan pencitraan bagi dirinya. Sholat seharusnya menampilkan penghambaan kita kepada Allah, ingin dilihat Allah, itulah ihsan. Ketika sholat dilakukan ingin dipandang makhluk, ingin dilihat makhluk, ingin dicitrakan makhluk, maka berubah dari penghambaan kepada Allah menuju sifat riya yang ingin diangkat oleh makhluk. Sholat itu ibadah untuk bersujud. Sujud artinya merendahkan. Semakin kita merasa rendah, maka Allah meninggikan. Sebaliknya, ketika seorang menunaikan sholat dan merasa dirinya tinggi, maka ia rendah di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Untuk itu, saudara-saudariku, yang ditampilkan ini adalah pencerahan, bukan untuk memojokkan, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mencela atau digunakan sebagai peluru untuk menghujam orang lain. Tidak. Ini justru untuk pencerahan kita semua supaya mendapatkan keterangan-keterangan jelas baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.